Baik Ibu, mohon maaf saya tidak nongol videonya, mohon maaf. Iya. Nyata di hidupku, tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus yang Selamat pagi Bu Duma. jamin hidupku. Selamat pagi Bu Marta. Selamat pagi Ibu. Shalom Ibu. Apa kabar Ibu? Shalom Bu Marta. Shalom. Aman dalammu, ku akui ku takkan bisa menjauh darimu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku takkan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan kau terang hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi, Bumi. Ya, selamat pagi Abuni. Selamat pagi Bu Pagi, Selamat sekalian. Selamat pagi Abuni Kartika. Shalom. Shalom pagi, Ibu, selamat pagi. Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, bagaimana siap untuk memulai dan melanjutkan perjalanan rohani kita? Siap. Kalau kenyataan kan kita punya mimpi kita ke Yerusalem, tapi versi yang ada di dunia. Tapi kalau di BW kita akan punya tujuan sampai di Yerusalem baru. Amin Bapak Ibu. Amin. Makanya kita tetap bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan. Dulu saya nggak pernah kepikiran untuk bisa mempunyai tujuan hidup seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Dulu saya termasuk orang yang ya kalau masuk surga syukur, nggak masuk surga nggak apa-apa. Ibarat kayak seperti orang datang ke minimarket. Ya kalau dapat barangnya ya syukur, nggak dapat barang juga nggak apa-apa bisa cari lagi. Tapi setelah saya tahu kebenaran, saya menyadari bahwa betapa besar arti anugerah keselamatan itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa mendapatkan pengertian bahwa keselamatan adalah anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Itu sungguh sebuah hal yang istimewa loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena masih banyak ya orang-orang yang masih belum mengerti bahkan belum memahami, sekalipun mereka mungkin sama dengan kita tetapi juga masih belum memahami. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, hendaknya kita juga diberikan belas kasih dan juga semangat untuk bisa membagikan kabar baik ini. Karena saya merasa gini, aduh untung saya punya masih diberi kesempatan, terus masih ada waktu belajar. Bagaimana coba kalau misalnya dulu Tuhan gak selamatkan saya, Tuhan gak luputkan saya dari keadaan apa kejadian yang mengerikan, kayaknya saya nggak nyampe nih. Makanya saya udah ada tahu Yerusalem baru apa semua itu bukan dari kecil ya Bapak Ibu ya, cuma ya namanya kecil cuma sekedar cerita ya. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, saya berharap kiranya apa yang ada di BW ini bisa menjadi bagian dan bahan untuk Bapak Ibu bagikan kepada anak, kepada cucu ya, kepada orang-orang yang Bapak Ibu kasihi, termasuk juga sahabat-sahabat Bapak Ibu semua. Untuk itu Bapak Ibu, hari ini kita mau menyelesaikan perikop yang kemarin. Nah, mari sama-sama kita satu di dalam doa ya Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita berdoa. Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan terima kasih untuk keselamatan yang telah Engkau anugerahkan lewat karya salib-Mu.
ketika Engkau jadi manusia dan Engkau menebus dosa setiap orang yang percaya datang kepadamu. Kami semua adalah orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk diselamatkan ya Tuhan. Tetapi terima kasih karena Engkau memandang kami berharga saat dunia tidak ada yang memandang kami berharga. Bahkan dunia memaksa kami untuk kami mengorbankan sesuatu dan membuat mata kami memandang dunia lebih berharga. Tetapi kami bersyukur oleh anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu, kami beroleh pengertian yang benar ini. Untuk itu kami merendahkan diri kami di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Sambil berdoa, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya pendengaran kami Kau pertajam, dan lidah kami Kau berikan kuasa. Dan kuasa itu datang dari firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, saya mohon izin untuk bantu Bapak Ibu mute dulu ya, supaya suaranya tidak tumpang tindih. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menyaksikan ulang kembali, nyaman menyaksikannya. Oke, saya sudah cek. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mau naikkan satu pujian berikut ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kiranya setiap orang yang percaya beriman teguh di dalam rencana Tuhan yang sedang dijalaninya. Sebab apa yang sedang kita alami adalah cara Tuhan sedang merenda rencananya yang agung dan mulia. Kita mau perkatakan dengan iman Bapak Ibu sambil terletakkan tangan di dada. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Katakan, kulihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kulihat pelangi kasih-Nya. Kulihat pelangi kasih-Nya. Dengan iman katakan, kulihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Ku percaya Tuhan, kulihat pelangi kasih-Nya. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Allah. Kita boleh percaya, katakan amin. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, saya percaya kita semua sedang dalam cara Tuhan merenda kehidupan kita, ya. Dan kalau Tuhan saja mampu untuk mengubah dunia yang dipenuhi dengan air pada waktu itu ketika ada air bah, lalu memberikan sebuah tanda perjanjian, busur pelangi di atas langit angkasa, maka dengan demikian juga Ia akan tetap memberikan dan menyatakan janjinya, yaitu pelangi kasih Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Amin Bapak Ibu. Boleh sambil taruh tangan di dada, katakan, pelangi kasih Tuhan ada di dalam hidupku. 1, 2, 3. Pelangi kasih Tuhan ada di dalam hidupku. Yes. Siapa yang merindukan pelangi kasih Tuhan ada di dalam hidupnya, boleh angkat tangannya. Jangan lupa Bapak Ibu, pelangi itu hanya muncul ketika setelah hujan, ya. Jadi kalau misalnya ada derai air mata, biarkan saja. Karena apa? Karena setelah engkau berderai air mata, orang akan melihat ada pelangi di matamu. Ya Bapak Ibu, maksudnya adalah simbolnya adalah ada pemahaman atas rencana Tuhan yang kita sudah pahami. Itu kita baru, aduh Tuhan terima kasih ya, kayak gitu loh ya. Jadi bukan berarti nanti kalau ada yang nangis langsung kita pelototin, mana nih kata Abuna ada pelangi nih gitu ya. Yang ada bukan pelangi, yang ada malah belek. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kok belek. Oke, mendingan daripada belek, mending kita belok aja. Ya, kita belok ke firman Tuhan ya. Arahkan hati kita dan fokus kita langsung kepada firman Tuhan. Kita akan melanjutkan perikop yang kemarin nih Bapak Ibu. Oke. Kemarin kan di 1 Raja-Raja
ayat yang pasal yang ke-21 sampai ayat yang ke-16 tuh. Sekarang kita akan lanjutkan ya di ayat yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-17. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku? Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Izebel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Izebel di tembok luar Yizreel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Izebel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, hari ini simpel. Setiap orang pasti mau rindu pengen lihat pelangi kasih Tuhan, seperti pujian tadi. Tetapi terkadang setiap orang tidak mau setia dalam proses yang Tuhan izinkan. Karena apa Bapak Ibu? Karena setiap orang dipengaruhi oleh banyak hal, seperti Ahab ini. Bapak Ibu sekalian terkasih, tadi malam saya langsung highlight pakai stabilo. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa meng-highlight tersebut, yaitu di ayat yang ke-30. Dikatakan di sana di bagian B, engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, apakah kita selama ini memperbudak diri, Bapak Ibu sekalian? Memperbudak diri maksudnya saya nggak memperbudak. Di situ langsung dijelaskan. Coba kita telusuri dan kita renungkan. Kalau kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, kita tuh sedang memperbudak diri loh Bapak Ibu. Ya, jadi perkataan Elia bahwa memperbudak diri itu yang dikatakan sebagai melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, itu memang karena apa? Dipengaruhi. Seperti saya bilang kan manusia hidup banyak pengaruh ya. Oh, dipengaruhi oleh istrinya. Jadi apa yang kita lihat? Kalau kita sebagai orang yang sudah mengenal belas kasihan, nah kita harus punya respon begini. Berarti Ahab ini kasihan juga ya. Gitu. Kok kasihan sih Abuna? Loh iya kasihan karena dia tidak punya pendirian yang kuat. Dia tidak tahu harus melakukan apa Bapak Ibu. Seumur hidup terus dipengaruhi oleh orang lain sehingga dia tidak pernah bisa bebas dari keterikatan.
Apa itu keterikatan apa? Yang pasti dosa lah. Kan yang jahat di mata Tuhan kan dosa. Makanya Allah turun ke dunia, inkarnasi jadi manusia, itu untuk memutus ikatan dosa ini yang mengikat manusia itu gitu. Jadi bukan bicara mengenai tentang kategori perbuatan jahat. Pokoknya segala sesuatu yang jahat di mata Tuhan itu berarti kan dosa. Nah, orang yang masih melakukan yang jahat di mata Tuhan, berarti orang itu masih memperbudak dirinya. Biarlah kita mewaspadai hal ini ya Bapak Ibu. Karena mungkin saja ada banyak sekali dalam tanda kutip kategori Isabel di dalam kehidupan kita. Bukan hanya tentang pasangan hidup. Tapi mungkin juga kolega bisnis kita. Mungkin juga keluarga besar kita. Mungkin juga kakak kandung kita. Mungkin juga adik kandung kita. Bahkan bisa jadi orang tua kita sendiri. Atau rekan-rekan di tempat kita kerja. Bahkan rekan-rekan di kampus, rekan-rekan di sekolah, rekan-rekan di tempat di mana kita bersosialisasi, atau rekan-rekan di mana kita melayani pun, itu bisa jadi Isabel lain yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa bisa dipengaruhi? Karena setiap manusia itu ada salah satu sisi psikologisnya. Ini dalam konteks umum, bukan konteks khusus. Apa maksudnya, Bunda? Kalau konteks khusus adalah orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dibaptis, lalu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup dalam pertobatan. Itu konteks khusus. Tapi kalau konteks umum adalah dia Kristen atau dia percaya Tuhan, dia rajin beribadah, tetapi dia tidak mengalami pertumbuhan iman dan tidak berakar kuat dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam kebenaran. Sehingga apa yang terjadi? Ketika ada tekanan yang begitu berat dalam sebuah kelompok, mau nggak mau kita harus mengikuti arah tekanan itu. Supaya apa? Supaya tidak terasa banget menyesakkan gitu loh. Tidak terasa banget yang namanya berlawanan gitu. Tapi lama-lama akhirnya muncul sebuah perasaan aneh. Apa itu? Akan aneh kalau saya tidak melakukan seperti tekanan ini. Ini zaman seperti saya dulu waktu saya terpengaruh oleh pergaulan yang buruk. Yang merusak kebiasaan baik saya. Muncul tekanan seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan kan katakan ya, jangan bergaul dengan orang, jangan bergaul karib, dikatakan. Jadi ada kategorinya, jangan bergaul karib dengan orang yang bebal. Nanti orang lain akan melihat kamu sama bodohnya. Karena apa? Kebebalan dia itu akan menjadi hal yang biasa dan hal yang benar di matamu. Jangan bergaul karib. Kalau misalnya punya teman lama, kebiasaannya judi, kebiasaannya pokoknya yang buruk-buruk lah, yang jahat di mata Tuhan. Lalu kemudian punya komunitas baru yang benar. Memang tidak seakrab teman yang lama. Kalau Anda bertanya kepada saya, apa yang harus saya lakukan, Abuna? Kalau mau bergaul karib dengan komunitas yang benar, yang memberikan sebuah pembedaan. Bukan ketika ada masalah, engkau makin erat dengan pergaulanmu yang lama. Yang jelas, engkau tidak mengalami pertumbuhan apapun. Jadi kalau memang hari-hari ini ada di antara saudara baru-baru ini menemukan komunitas yang benar, katakanlah di BW, katakanlah di OIC, lebih baik Bapak Ibu berakrab dengan komunitas yang benar yang menyehatkan selama ini Bapak Ibu. Bergaul karibnya maksud saya. Supaya apa? Supaya kebebalan yang biasa dilakukan oleh mereka itu tidak menjadi hal yang biasa juga yang kita lihat. Dan itu menjadi sesuatu yang benar. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, memang firman Tuhan katakan, berdirilah teguh. Jangan goyah. Karena jerih payahmu tidak akan sia-sia. Karena Allah yang kau sembah adalah Allah yang setia. Siapa yang gak tahu firman Tuhan ini? Semua orang tahu. Tapi prakteknya bagaimana? Sulit. Kenapa Bapak Ibu?
Karena setiap orang tidak semua itu siap untuk mendapatkan, siap nggak ya saya dapat komunitas yang baru gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian terkasih, itu yang dialami oleh Ahab. Makanya kehidupannya tuh diperbudak oleh segala yang jahat di mata Tuhan. Coba Bapak Ibu, mari sama-sama kita pejamkan mata, letakkan tangan di dada, coba renungkan baik-baik. Kalau kita kemarin sudah diingatkan tentang apakah kita sudah menjadi pasangan yang benar untuk melakukan kebenaran, atau jangan-jangan kita pasangan yang kompak dalam melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Lalu bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Apakah selama ini kita memperbudak diri dengan apa yang jahat di mata Tuhan? Atau kita memperbudak diri dalam kesedihan kita? Kita memperbudak diri dengan kekecewaan kita. Kita memperbudak diri di bawah kemarahan kita, di bawah dendam kesumat kita. Kita memperbudak diri di dalam trauma kita. Kita memperbudak diri di dalam pekerjaan kita. Bahkan kita memperbudak diri di dalam tugas pelayanan kita. Allah turun ke dunia untuk melepaskan saudara dan saya dari ikatan budak dosa atau budak satu hal yang jahat di mata Tuhan, untuk menjadi anaknya. Saudara dan saya ini seperti dapat lotre, undian, dan kita beruntung memiliki sebuah anugerah ini. Akankah kita sia-siakan keselamatan dan juga pengangkatan derajat, level, status kita dari hamba menjadi anak? Akankah kita buang itu, Bapak Ibu yang terkasih? Tetaplah berjuang di dalam pertumbuhan imanmu. Lakukanlah segala sesuatu dengan matamu tertuju kepadanya. Jadikan Kristus sebagai keteladanan penderitaanmu, bukan hanya sekedar teori belaka. Ketika firman Tuhan engkau sudah tahu, engkau harus lakukan sebuah pembedaan. Melangkahlah berani dengan orang-orang yang Tuhan kirimkan dan pertemukan, di mana orang-orang itu benar-benar menyehatkan engkau. Menyehatkan pemikiranmu, perspektifmu, menyehatkan pertumbuhan imanmu. Dan tetaplah jadi terang yang sungguh-sungguh memberikan perubahan. Karena sesungguhnya ketika ada satu titik terang di dalam kegelapan, itu akan membedakan di sekeliling titik terang itu. Janganlah menjadi seseorang tanpa pendirian yang kuat. Janganlah menjadi Ahab-Ahab menjelang kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Jangan pula menjadi pihak di Isabel, di mana kita mempengaruhi terus untuk berselisih dengan orang tua, mempengaruhi pasangan kita untuk tidak taat kepada orang tua, untuk mempengaruhi anak-anak supaya mengikuti jalan kita yang salah, untuk mempengaruhi teman-teman dan juga kolega-kolega kita agar sepakat dalam melakukan tindak kejahatan. Tetapi jadilah sebagaimana yang Allah kehendaki di dalam kehidupan saudara, yaitu ketika Allah memilihmu untuk menjadikan engkau sebagai hambanya, namun oleh karena kasih setianya, Ia mengangkat kita semua sebagai anaknya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Kami harus mengingat bagian ini. Engkau tidak memandang segala sesuatu hanya sebatas apa yang Kau pandang. Sama seperti Tuhan memandang Ahab bersalah, sama seperti Tuhan juga memandang Isabel bersalah. Bapak Ibu, tidak peduli kita melakukan karena pengaruh siapa. Hari ini kita belajar, setiap kita harus bertanggung jawab atas keputusan kita sendiri. Sekalipun keputusan kita sendiri itu adalah hasil dari pengaruh orang lain, dan kita tidak bisa menyalahkan mereka. Diberkatilah kiranya pekerjaanmu hari ini.
Diberkatilah perjalananmu dan berkatilah engkau ketika engkau keluar dan masuk. Diberkatilah ketika engkau tidur, diberkatilah ketika engkau bangun. Diberkatilah ketika engkau melangkahkan kakimu untuk mencapai tujuan. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhanlah yang membuat engkau berhasil dan beruntung. Diberkatilah pertumbuhan imanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah anak-anak dan keturunanmu. Diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah pelayananmu, dan diberkatilah apa yang engkau rencanakan bersama dengan Tuhan. Karena berkat-berkat itu datang hanya daripadanya. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan yang jauh lebih lengkap dari yang saya perkatakan ini. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, menyatakan rencananya yang jauh lebih sempurna, agar engkau bisa melihat pelangi kasih-Nya ketika Tuhan sedang merendah kehidupanmu. Karena kita semua adalah orang-orang yang setia, sama sebagaimana Allah yang kita sembah, Allah yang hidup adalah Allah yang setia. Hingga apa menjadi kehendak Bapa dapat tergenapi, dan kita semua mendapatkan anugerah-Nya yang mulia. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang sepakat dan percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan satu hal, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah dengar kebenaran ini, mari Bapak Ibu juga lakukan seperti apa yang Ahab lakukan. Yaitu apa, Bapak Ibu? Ahab itu bertudung ya. Bertudung itu artinya apa? Dia menundukkan diri. Mari kita sama-sama setelah ini masing-masing hari Sabtu, besok, Minggu, mari kita sama-sama menundukkan diri di hadapan Tuhan, lalu menundukkan diri di gereja, sampai nanti hari Senin kita ketemu lagi. Nah, dalam masa penundukan diri itu, mari kita sama-sama telaah diri kita. Benar nggak sih? Selama ini saya ini sebenarnya memperbudak diri, jangan-jangan. Nah, saya berharap dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita semua mampu melewati ini ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun juga akan melakukan hal yang sama. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Di sini Ahab melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yaitu apa? Dia menundukkan diri, dia merenung, dia berpuasa. Lalu kemudian di selanjutnya Tuhan mengubah hukuman yang harusnya diterima oleh Ahab. Diubah ya. Jadi Bapak Ibu, saya sangat percaya Tuhan tidak pernah meletakkan malapetaka di atas kehidupan kita. Tapi jikalau malapetaka itu ada dan kita alami, biarlah kita menyadari supaya kita tidak lagi memperbudak diri dengan apa yang jahat di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, oke? Jangan kasih kendor. Thank you Abuna, thank you Abuni, bye everyone. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna Abuni. Terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Abuna. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Oke, mari Bapak Ibu semua kita ya, ya Bu. Bapak Ibu, makasih ya. Kita besok istirahat, hari Senin kumpul kembali. Semangat Amin. kita kembali. Betul Bu Lingga. Kalau gitu semangat kita nyatakan terus ya. Sama-sama 1 2 3. Jangan kasih kendor. Oke. Semangat terus. Bye Bapak Ibu sekalian. Salam buat semua keluarga yang terkasih. Tuhan berkati ya. Amin. Ya. Abuna-abuna. Terima kasih. Ya, bye.